Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan saya, Subono Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, menjelang pemilu makin seru. Ada yang bersiap-siap pemilu, tapi ada yang pengen ngambil peran lebih besar lagi lah. Gitu di dalam kenegaraan ini, maupun dalam soal persiapan pemilu. Ini lagi rame soal RUU TNI yang draftnya sudah diajukan dan Panglima TNI kaget kok sudah bocor gitu dan banyak dikritik oleh para aktivis karena ingin menambah jabatan-jabatan sipil yang bisa diisi oleh militer. Ada delapan jabatan baru gitu yang diusulkan dan kemudian ini sudah dikritik oleh Pak Prabowo sendiri dan kemudian juga yang sedang ramai polisi ini Bung Rocky, polisi ini sedang membentuk polisi RW. Jadi artinya ditempatkan di RW-RW dan orang kemudian mereka juga curiga kenapa ini menjelang tahun politik kemudian mau masuk ke sini, apakah kemudian polisi itu justru akan mengambil peran kembali dari TNI di masa lalu. Dan yang lebih seru ini kan kalau kalau dulu TNI itu teritorial kan sampai levelnya Koramil, Babinsa gitu ya. Babinsa itu beberapa kecamatan, beberapa desa. Kalau ini RW, Bung Rocky. Ya, ini jadi kita ingat bagaimana sistem totaliter itu beroperasi itu, yaitu pengendalian opini publik. Ini betul-betul jadi apa yang disebut Orwellian state, negara Orwell, di mana the big brother is watching us, gitu, is watching you, sampai ke sel-sel terakhir dari masyarakat. Padahal kita tahu bahwa negara ini negara demokratis, kita udah milih demokrasi di mana supremasi sipil itu bukan orang sipil yang supreme, tapi civilian value, nilai-nilai sipil. Jadi baik militer maupun sipil di dalam keadaan damai tunduk pada hukum sipil kan, itu dasarnya itu. Nah kalau kita baca misalnya draft itu, saya dikirimin beberapa teman dari Kontras terutama, karena Kontras yang paling getol untuk dari awal Orde Baru mewatch perilaku politik TNI itu. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengembalikan fungsi dui fungsi itu dalam pengertian yang politis. Nah, itu sebetulnya yang mencemaskan. Kalau militer masuk dalam wilayah-wilayah sipil, itu mental militeristik akan muncul di situ tuh. Karena tentara tidak dilatih untuk negosiasi, tidak dilatih untuk mengambil keputusan secara kolektif. Tentara itu dilatih untuk mengambil keputusan secara garis komando tuh. Nah, mental itu kan diajarkan justru pada tentara karena selalu ada yang disebut army readiness, kesiagaan tentara itu nggak boleh ada diskusi. Nah, lembaga sipil itu harus diskusi, harus debat. Jadi itu yang akan jadi konflik nanti. Di dalam keadaan exception, pengecualian, ada beberapa wilayah memang yang bolehlah ada tentara di situ, tapi yang udah matang civilian value-nya tuh dalam soal-soal jabatan sipil. Tapi secara umum sebenarnya dilarang, tidak boleh, secara etis tidak boleh, secara filosofi juga berbahaya tuh. Jadi itu intinya kenapa masyarakat sipil menolak undang-undang RUU itu tuh. Dan saya kira Pak Prabowo juga mengerti bahwa Departemen Pertahanan merupakan peralatan negara untuk menyusun terutama strategi pertahanan dan anggaran di situ kan. Jadi nggak boleh TNI itu sebagai lembaga langsung call uang ke Menteri Keuangan, kan mesti lewat anggaran pertahanan. Jadi itu yang jadi problemnya tuh. Mau perang pun itu mesti ada perintah atau keputusan presiden sebagai kepala negara tuh. Dan itu artinya ada kepentingan masyarakat sipil di situ. Jadi tentara hanya boleh diperintah oleh uh, ya sebut aja kekuasaan sipil. Walaupun pertimbangan-pertimbangan teknis tentu itu keadaan khusus dari TNI. Jadi itu soalnya. Nah saya lihat misalnya Pak Prabowo justru mengerti itu bahwa itu berarti Kemenhan ini akan dibypass oleh TNI. Saya kira itu masalahnya. Jadi kalau Pak Panglima kaget, ya biasa aja itu. Karena banyak aja bocoran itu justru dilemparkan ke pers sebetulnya supaya terjadi pembicaraan publik. Jadi nggak usah kaget Pak TNI, karena ini negara demokratis yang terbuka yang harusnya semua semua potensi terbitnya kembali Orwellian state itu atau negara otoriter itu atau bahkan negara totaliter mesti dipercakapkan di dalam diskus publik. Nah, jurnalis pasti akan punya akses untuk mengetahui draft undang-undang itu di DPR, kan itu biasa aja tuh. Kan soal polisinya, polisi RW itu, Bung Rocky. Saya kira ini kan kita teringat kalau di masa lalu dui fungsi itu kan ketika posisinya disebut ABRI ya.
Di situ Ya. ada TNI dan polisi di bagian dari situ. Dan kemudian kan ABRI itu melakukan back to basic yang mereka sebut begitu ya, kembali ke kalau dalam di dalam literatur barat disebut back to barak gitu ya. Nah, tapi ini sekarang justru polisi yang setelah dilepas dari TNI malah ini pengen masuk terlampau jauh dan kita tahu dalam beberapa kasus misalnya pada Pilpres yang lalu dan sebagainya bagaimana polisi itu digunakan oleh kekuasaan kan untuk ikut memenangkan Pilpres gitu. Itu jadi palsu artinya rasa aman. Kan rasa aman itu artinya masyarakat sipil sampai ke tingkat desa atau rukun warga itu menganggap bahwa bisa diselesaikan di dalam percakapan antar tetangga kan. Jadi kalau kita bilang misalnya ini ada satu desa A itu aman sekali, iya karena di setiap pojok ada brimob di situ misalnya atau ada polisi lalu lalang, itu bukan aman sebetulnya kan. Artinya keamanan yang tidak otentik tuh, karena harus dijaga terus. Nah demokrasi itu dasar keamanannya ada kepercayaan antar warga, trustability di antara warga tuh. Nah sekarang misalnya satu waktu polisi bisa masuk dalam grup WA tetangga-tetangga itu, lalu lakukan pemantauan tuh, termasuk pemantauan kecenderungan politik segala macam kan. Itu bahayanya tuh. Bukan kita tidak menghendaki keamanan, tetapi eksesnya itu lebih berbahaya sebetulnya. Karena nanti juga akan ada beberapa tokoh biasa itu dalam hierarki desa itu ada yang favoritism, lalu si polisi sekaligus menjadi semacam apa namanya penjaga khusus beberapa keluarga elit di situ kan, itu bahayanya. Jadi juga itu tidak boleh terjadi sebetulnya. Kalau ada laporan, tunggu aja laporan masyarakat ke kantor polisi kan, nggak usah ada polisi khusus di situ kan. Jadi kecuali ada wilayah yang memang betul-betul oh ini diduga sarang teroris, itu urusan kemampuan intelijen, nggak perlu diresmikan bahwa ada polisi di situ kan. Intel kan bisa diam-diam masuk ke dalam wilayah-wilayah itu kan, sarang narkoba segala macam. Tetapi meresmikan ada polisi di wilayah RW itu menyebabkan kekagokan sebetulnya. Jadi alih-alih menimbulkan apa namanya kelegaan, justru tuh ada polisi. Walaupun memang orang anggap ya polisi kan pengayom, tapi pengayom itu nggak boleh kelihatan karena seragam itu udah membatasi. Walaupun kita tahu polisi itu masyarakat sipil yang dipernyatakan, tapi tradisi Indonesia itu lain. Polisi masih dianggap sebagai ya satu institusi yang memonopoli alat-alat kekerasan. Dan ada kritik juga misalnya dari Kontras. Kalau memang soal pengamanan sekarang ini kan dengan teknologi itu misalnya dengan menggunakan CCTV itu jauh lebih bisa lebih 24 jam, kalau polisi RW pun nggak bisa melakukan itu kan begitu. Dan kedua, orang kemudian curiga. Ini tentu saja Pak teman-teman di DPR juga boleh mencurigai bagaimanapun ini berkaitan dengan tahun-tahun politik gitu. Mengapa? Yes. Itu yang serius saya kira. Jadi orang curiga ini akan ada pengarahan karena sampai sekarang tetap dianggap polisi itu belum netral dalam politik. Walaupun doktrinnya netral, tetapi polisi bisa dimanfaatkan oleh politisi. Jadi itu bahayanya. Jadi kita di FNN mau terangkan bahwa di dalam sistem yang civilized mestinya kurangi sebanyak mungkin untuk kehadiran fisik dari petugas-petugas keamanan. Itu membahayakan relasi. Dan itu memang bisa diganti dengan teknologi, lebih mungkin itu masa polisi kemudian duduk di teras warga di situ buat memantau percakapan warga, itu juga nggak benar tuh. Kan dari awal kita tahu bahwa kenikmatan desa itu justru karena kepercayaan tidak ada yang mengawasi itu. Pengawasan itu diperlukan sebagai exception dari keadaan ketidaktertiban. Nah itu taruh aja CCTV di mana-mana tuh. Nah jangan sampai polisi itu berubah menjadi CCTV itu. Nah itu kacaunya tuh. Kalau desain itu mau diajukan. Oke, tetapi kalau kita kemarin kita mempercakapkan kan ada semacam artikel yang ditulis oleh Pangdam Siliwangi ya, Maijen Kunto Arswibowo, tentang keprihatinan dia melihat situasi politik di Indonesia, perilaku partai politisi dan sebagainya gitu, yang kemudian dianggap dia memprovokasi warga dan itu menimbulkan semacam polarisasi di masyarakat. Saya kira ini juga penting juga kita perhatikan, terutama dari kalangan politisi kita ya, kedewasaan dari politisi, karena dalam berbagai studi di luar negeri itu kan, dan juga saya kira di Indonesia di masa lalu itu kan yang disebut teori push dan pull gitu, teori kebutuhan, teori dorong dan teori tarik gitu dari masyarakat, itu menyebabkan keterlibatan TNI itu di dalam, kita jangan ngomong polisinya dulu, kita ngomongin TNI dalam soal politik gitu. Iya, tadi kita bicarakan normanya tidak boleh ada kehadiran TNI di tengah masyarakat. Tetapi Pak Kunto itu mengantisipasi kalau misalnya
para politisi sipil ini juga eksesif, artinya macam-macam dalam urusan korupsi lah, memanfaatkan jabatan untuk rekrutmen segala macam tuh, tentu TNI jengkel kan. Tetapi kejengkelan itu tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh demokrasi, bahwa ini adalah negara sipil tuh. Jadi tetap dilema itu ada pada militer. Mau masuk terlalu jauh atau melangkah satu tahap bisa juga masuk dalam Orwellian state. Tapi sekaligus itu wanti-wanti supaya oke lah kita hargai demokrasi, kita udah back to basic. Tetapi ada sejarah loh bahwa TNI itu punya semacam kecenderungan sosial untuk ikut campur dalam politik. Nah kecenderungan itu yang mesti kita lembagakan. Jadi kita tetap hargai pikiran dari Pak Kunto, dari Siliwangi, karena mereka mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan di mana politisi sipil justru memanfaatkan kedekatan mereka. Dua tema atau satu gejala baru dalam politik Indonesia yang kita sebut dulu dalam teori politik Praetorian Society. Jadi masyarakat itu dikondisikan untuk selalu bersifat semi-militeristik. Jadi bahayanya begitu tuh. Nah ini tanggung jawab sebenarnya dari presiden. Kalau kita katakan bahwa gagal memahami kultur civilian value ini, itu menyebabkan TNI mengajak masyarakat untuk, kalau begitu kita naikkan ya satu oktav kehadiran kita di situ. Ada aja masyarakat yang merasa iya aman kalau udah TNI. Kan sekarang mulai ada semacam itu kan, TNI harus terlibat di dalam politik karena jengkel dengan politik sipil. Itu betul. Jadi faktor pull itu yang menyebabkan TNI justru push lebih jauh lagi kan. Jadi bukan karena TNI ingin, tapi karena keadaan sosial. Nah pertanggung jawab itu kita tagih pada elit politik. Kenapa Anda gagal untuk menjadikan bangsa ini akrab dan bersahabat? Nah TNI tahu bahwa hanya melalui TNI keutuhan bangsa bisa dipertahankan. Jadi itu masuk akal juga, walaupun tetap kita mesti kasih tahu batas dari langkah TNI, jangan menyebabkan langkah mundur ke arah politik yang pretorian tadi atau otoritarian. Ya. Dalam Praetorian itu artinya para penjaga itu kemudian malah menjadi penguasa gitu ya. Harusnya itu yang terjadi itu. Oke. Dua hal yang berbeda saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kunto tadi, keprihatinan terhadap situasi politik domestik. Tapi kalau yang tadi yang dalam rancangan undang-undang TNI yang baru ini lebih pada ingin diperluas, dia ditempatkan mereka dalam jabatan-jabatan sipil kan gitu. Selama ini kan sudah dalam undang-undangnya kan sudah ada seperti di Kementerian Pertahanan, di BNPB, macam-macam lah banyak seperti ini. Diperluas lagi dengan 8 jabatan antara lain termasuk di Kejaksaan Agung gitu. Kalau ini saya kira ini lebih pada berkaitan dengan soal bagi-bagi kekuasaan saja, atau bagi-bagi jabatan deh, kekuasaan tepat. Kelihatannya begitu karena terlalu banyak jenderal, terlalu banyak perwira di sana, dan keadaan membutuhkan penyaluran termasuk insentif-insentif, maka dibuatlah undang-undang itu. Kan nggak boleh begitu kan. Jadi poin kita selalu bahwa proses penyimpangan itu terjadi justru karena ekses terlalu banyak bintang di TNI. Jadi bikin aja rasionalisasi kan di situ. Nah sekali lagi masalah itu yang jadi keprihatinan dari teman-teman di masyarakat sipil tuh. Satu poin lagi mungkin sangat terlihat bahwa banyak perwira sebetulnya yang nggak tahu mau ditaruh di mana kan. Sementara di tingkat bawah juga banyak prajurit atau banyak tam-tam apa segala macam itu yang akhirnya mesti lakukan tambahan biaya hidup dengan nyambi ada yang naik Gojek jadi supir segala macam itu. Ojol itu kan juga buruk sebetulnya. Jadi perencanaan keuangan, perencanaan kesejahteraan prajurit saya kira itu yang mesti dilakukan. Oke. Dan kita ingat juga sekarang ini harus mau tidak mau mesti kita bicarakan. Kalau kita bicara polisi dan TNI ini memang ada semacam kecemburuan, dan itu kemudian sekarang terjadi gesekan-gesekan karena memang kelihatannya sekarang ini kalau dari sisi kemakmuran polisi itu jauh lebih makmur dibandingkan polisi kan, itu kita dibandingkan TNI itu kelihatan sekali langsung di lapangan. Dan saya kira soal-soal begini ini harusnya pemerintah yang mulai turun tangan mencawi-cawi. Saya sering misalnya melihat itu ada seorang komandan batalion katakanlah gitu ya Bung Rocky ya, itu kan batalion itu mungkin jabatannya dia mengendalikan 600 sampai 800 orang lah gitu kalau dalam kondisi bagus. Tapi gajinya memang sangat kecil. Bisa kita bandingkan dengan perusahaan swasta yang mengendalikan 600 sampai 800 orang, itu kan bisa level general manager bahkan dirut yang fasilitasnya cukup bagus. Ini juga saya kira PR ke depan yang juga harus diperhatikan. Kita tidak sekedar
menyalah-nyalahkan TNI dan Polri yang cari-cari jabatan, tapi kesejahteraan ini juga penting untuk diperhatikan. Ya, saya kira zaman SBY udah ada semacam peningkatan remunerasi itu. Jadi gaji atau pendapatan prajurit dinaikkan, tetapi tetap disparitas terlihat tuh antara kemakmuran tanda kutip Polri dengan TNI. Jadi tetap ada kecemburuan di situ. Itu juga basis dari kegelisahan masyarakat. Kalau itu terus terjadi persaingan ekonomi di antara dua institusi itu bisa berlanjut menjadi peralatan untuk meresahkan masyarakat kan. Kan dalam 1 bulan ini keresahan antara TNI dan Polri ada di beberapa daerah tuh. Jadi itu dasarnya sebetulnya tuh. Yang kedua, kalau TNI melakukan pelanggaran hukum, sekarang dalam RU itu dia akan diadili di peradilan militer. Padahal sebetulnya dalam keadaan damai kejahatan TNI itu anggota TNI itu harusnya diadili di pengadilan umum kan, itu juga yang jadi kontroversi itu. Masa pengadilan militer memanggil anggotanya untuk diadili walaupun akan dianggap oh itu pengadilan yang fair, tapi tidak begitu dalam pengadilan tadi. Zillian value di dalam masyarakat demokratis, nilai sipil itu diberlakukan sama pada masyarakat umum juga tentara. Tentara dalam keadaan damai dia tunduk pada hukum publik yang sifatnya umum, bukan hukum khusus, hukum militer itu. Ya, kan selama ini aturannya jelas ada. Kalau yang berkaitan dengan masalah militer, ya pengadilannya militer. Tapi kalau berkaitan dengan orang umum dan apalagi ada keterlibatan orang umum, namanya pengadilan koneksitas gitu ya. Jadi Ya, gabungan koneksitas itu, ya, itu bisa dilakukan kan sebenarnya selama ini gitu. Iya, tapi ya itu yang kita inginkan begitu tuh. Tapi dalam rancangannya ada keinginan untuk semua jenis pelanggaran itu masuk dalam peradilan militer. Walaupun kamarnya saya kira ada di Mahkamah Agung itu, kamar pengadilan militer itu. Tapi tetap itu tidak cocok dengan iklim demokrasi. Apapun dalam keadaan damai, semua warga negara, sipil atau militer, tunduk pada hukum sipil, yaitu peradilan umum. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Ini catatan-catatan kita karena bagaimanapun juga ini menjelang tahun politik dan bukan karena kemudian semua dikait-kaitkan dengan politik, tapi apa boleh buat? Kita mencurigai langkah-langkah semacam itu kan bisa misalnya dari sisi TNI bisa aja nanti dari barter politik ini antara kekuasaan dengan TNI kan bisa begitu. Sementara dari polisi ini juga bisa bargaining dia dengan para penguasa, dengan partai politik dan para penguasa dengan mereka punya infrastruktur sampai level RW kan. Nah, itu yang kita konsentrasi dari sekarang. Dua proposal undang-undang itu, TNI yang mau masuk dalam wilayah sipil atau polisi yang menginginkan ada kehadiran yang lebih masif, lebih terasa di rukun warga itu tetap nadanya politis. Dan kita bisa pahami itu siapa yang punya kepentingan itu sebetulnya kan. Nah, itu nanti akan dijawab di hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky ya. Yes, nah ini dasar politik sipil 0%. Yes, oke, thank you.